kalau Anda terlalu keras, hati-hati. Hati-hati. Kalau relasi itu tidak bisa satu arah. Kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman-zaman dulu, pendidikan itu satu arah. Orang tua ngomong apa? Karena lebih tahu. Tapi kenyataannya anak-anak sekarang lebih terdidik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka yang sangat sopan. Ya loh, orang tua dengan menantu, orang tua dengan keluarga, anak juga harus hati-hati ya. Kita juga banyak mendengar. Terus selanjutnya, anak itu tuh memiliki karakter self-sufficient atau lebih siap menghadapi perubahan yang besar. Perubahan dalam bidang ekonomi, perubahan di dalam bidang politik, anak-anak sekarang lebih besar. Itu kekuatan. Sehingga ini kaitannya juga dengan apa? Jadi mereka pengen dijadikan sebagai mantan. Kalau Anda mungkin mau membangun relasi lebih akrab dengan anak-anak, tanyalah hal-hal yang Anda tidak tahu tentang perkembangan ini. Mereka lebih tahu. Mereka lebih tahu. Tapi anak-anak kecil dalam berinternet harus diawasi. Harus banyak anak-anak yang jatuh di judi online karena tidak sengaja. Kalau orang besar sengaja, anak-anak pikir itu game. Saya dengar ini benar apa ya? Banyak orang datang ke Kesupan bilang bantu saya untuk saya beliin judi online ini, bukannya ini. Tapi Kesupan tidak bantu karena ada ratusan orang dan satu orang itu bisa sampai 50-60 juta. Semua berawal dari ketidaktahuan ini. Apa ya tulis? Anak-anak juga harus diawasi. Bapak Ibu, ada namanya kalau bahasa kerennya itu ada namanya algoritma. Algoritma itu kalau kita buka, misalnya saya buka YouTube, saya tulis itu Denny Caknan, yang lagu-lagu Denny Caknan. Nanti di semua account saya di Instagram, di TikTok, semua menawarkan Denny Caknan. Nanti yang keluar itu. Saya mau lihat misalnya lihatnya contohnya apa yang paling keren? Apa? Joget apa? Oh, Mobile Legend. Apa? Lain sini saya tidak tahu. Itu nanti yang ditawarkan itu terus. Kalau tidak diawasi, nanti pengetahuan mereka seputar itu. Algoritma. Apalagi kalau mereka sudah terjebak dengan hal-hal yang tidak tahu. Misalnya pornografi. Sekali klik, nanti yang ditawarkan semua adalah ini. Akhirnya orang terjebak. Makanya perlu ada pengawas, perlu ada teguran. Suami istri harus bekerja sama. Jangan istrinya saja yang jadi tukang cerewet, suaminya yang nggak apa-apa. Minta ke mama dilarang, minta ke bapak nggak apa-apa. Itu curang. Tapi suami istri harus bekerja sama, tegas-tegas mengasih longgar. Itu algoritma. Pendidikan iman juga adalah dari bahasa. Inilah sudah tanya jawab yang sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini saya ada banyak bahan, tapi mungkin kalau terlalu banyak nggak usah.
nanti bahannya saya beli Bapak Ibu ya, saya kondisi tahun depan karena ada soal Ekaristi dan lain-lain. Saya biasa siapkan banyak daripada kemarin. Ya, nanti untuk ini mungkin ada pertanyaan masih 10 menit ya Pak ya. Pertanyaan nanti monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, 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 yang tanya bayar saya 5.000 ya. Sekedar. Monggo Bu. Dari mana? Dari Gereja. Pertanyaan saya masalah pendidikan teologi. Kan kalau kayak menantu sama keluarga udah beda generasi. Iya. Kita kadang kalau kita ngasih tahu anak nangis, nanti yang marah itu gimana? Dosa nggak? Waduh, dosa hati ya. Terima kasih untuk pertanyaan itu sangat aktual. Pertama, harus ditanamkan bahwa tidak ada yang berdunia. Ya, namanya terhadap cucu sendiri. Kita berdua ada menurut Bapak semuanya berdasarkan kasih sayang. Itu prinsipnya. Kecuali kalau ada niat buruk itu pasti salah. Ya, itu prinsip awal. Yang kedua, ada perbedaan pandangan antara mbak neneknya dengan orang tua. Yang nenek-nenek, kakek-kakek pernah jadi orang tua. Dan biasanya yang mendisiplinkan adalah tugas orang tua. Sedangkan nanti ketika mereka sudah punya cucu, mereka lebih memposisikan diri sebagai pokoknya yang melindungi. Jadi itu natural yang dihadapi ibu bukan ibu saja, tapi semua akan mengalami. Nanti yang membantu, pokoknya saya punya keponakan. Ketika keponakan saya lahir, itu kan keponakan pertama, bapak ibu sudah keluar, ini saya jaga, bukan? Mas saya datang rumah. Karena pasti dari situ saja nanti sudah ada beda pandangan. Orang tua akan lebih mengarahkan pikiran pada saya mendidik anak ini. Tapi nanti kembali akan pikir tugas mendidik orang tua. Kami kapan lagi bisa beri gula? Lihat, anak-anak dilarang makan permen, yang beri. Benar ya? Pertama esensinya intinya tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahat. Kalau ada niat jahat ada. Iya. Karena perbedaan ini, makanya kita bukan melihat dosa atau tidak, tapi untuk menghindari itu strategi. Strateginya bagaimana? Dan itu strateginya itu bisa dibicarakan.
Tapi disitulah dilihat orang itu dewasa apa enggak. Kalau orangnya diskusi terus dia tersinggung yang minta ampun sampai 2 tahun, itu tidak bisa. Makanya masalah ibu dengan orang tua harus diskusi dalam hal ini. Pertama yang harus saya tanamkan adalah tidak ada niat jahat. Ya ibu ya. Nanti saya ibu ketika nanti jadi mertua akan pada fase yang sama. Oh dia jadi anak. Begitu. Ada lagi pertanyaan, Bapak? Terima kasih Romo. Saya Pak Yugi, saya dari Gambir. Mohon maaf, ini satu terkait kepala yang mengkilap Romo. Pak, saya nanti sudah salah. Terima kasih Romo. Saya perlu ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena utamanya kepada pengurus ALKI, karena dengan beberapa kali ada rekoleksi yang Anda mematah iman. Terutama hari ini kami merasa bahwa kami tadi termasuk generasi baby boomer, yang jadi 1960. Kami banyak mendapatkan informasi. Yang perlu kami sampaikan, hal yang seperti ini adalah sangat menguatkan mematah iman. Dan berdoa kami hari ini bisa bertemu dengan beberapa generasi. Ternyata kami dan termasuk Pak Iman dan sebagainya itu termasuk sudah generasi nenek-nenek itu sudah kita bersama dengan generasi yang cucu-cucu yang ada di sini. Terus yang kedua, kami mohon materi yang Romo sampaikan tadi mungkin disampaikan kepada pengurus dan kepada pejabat ini. Nanti ada pelayanan tidak ada soal kami juga dalam iman dan sebagainya. Ini bisa kami sampaikan karena yang sebagai pejabat ini kami sampaikan. Satu kali ini kan hanya bisa diterima mungkin hanya 20%, 30%. Tapi supaya kami bisa mendalami, kemudian nanti ada baik, nanti ada pengurus dan sebagainya, nanti kami bisa mendapatkan. Karena saya terima kasih ini ya, materi yang cukup bagus dan luar biasa. Tidak hanya luar biasa, tapi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, baby boomer, Bapak Ibu yang baby boomer itu generasi menderita. Benar. Setelah kemerdekaan itu Anda itu merasakan yang namanya penderitaan itu, yang kalau Anda cerita kepada cucu-cucu mereka nggak percaya. Nah, karena Anda generasi menderita, pertama yang memiliki usaha, pertama yang jadi guru, jauh dari orang tua, itu generasi perintis. Makanya anak-anak Anda itu masih merasakan kerasnya Anda. Bukan Anda jelek, bukan. Tapi karena Anda tahu penderitaan sesungguhnya itu apa. Nanti anak Anda ketika punya anak, mereka bersumpah bilang, kalau saya punya anak, saya tidak akan bikin seperti yang sebelumnya. Itu konflik pasti ada, tapi bukan berarti Anda jelek, bukan. Tapi kita itu dibentuk dari pengalaman. Sedangkan anak-anak yang menjadi cucu Anda, itu anak-anak yang lahir dari keluarga yang sudah mapan. Walaupun perekonomiannya belum, tapi paling tidak kemana-mana dia akan pakai motor. Sedangkan Anda kalau ke sekolah dulu harus mendaki dulu lewat lembah. Benar ya? Anak-anak mau ke Alfa pakai motor. Kalau malas gerak motor yang menghampiri, GoFood. Jadi jangan konflik pasti ada. Anak dengan orang tua dengan orang tuanya, mertua dengan menantu. Tapi ini bukan karena Anda jahat pertama-tama. Tapi kita itu generasi dari pengalaman. Itu ayah. Terima kasih tadi sudah menyebut baby boomer itu adalah paling